Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Kembali lagi di program khusus mentoring 30 hari tuntas asam lambung, MAH, GERD, dan juga anxiety. Dan sekarang kita sudah masuk di hari yang ke-15. Kita sudah setengah jalan dan kemarin saya sudah mendengar sejauh mana progres dari teman-teman, sejauh mana perkembangannya dan kendala apa yang mungkin masih dihadapi, yang dialami gitu ya. Tapi paling tidak misi awal saya untuk membantu teman-teman membangun fondasinya itu sudah tercapai, ya. Dan harapan saya ketika fondasinya sudah jadi, teman-teman bisa lebih telaten, bisa lebih konsisten lagi, ya, untuk bisa membangun rumah impian atau dalam tanda kutip kesembuhan ataupun kesehatan yang teman-teman harapkan, ya. Setelah kemarin kita diskusi banyak banget, ya, terkait dengan mungkin salah satu sebab sakit teman-teman itu yang masih ada di akarnya adalah karena rasa dendam, rasa sakit hati, karena penyakit hati lah, intinya seperti itu gitu ya. Kita sudah bereskan, kita sudah tuntaskan, maka yang selanjutnya adalah kita akan mengharap atau menghadirkan keajaiban ya teman-teman. Nah, salah satu hal yang ingin saya share ke teman-teman semuanya ya, silakan sebelum melakukan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman, saya mohon atau saya harap teman-teman bisa ya untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah terlebih dahulu ya. Ini untuk yang muslim ya, nanti untuk yang non saya akan beritahu setelah ini. Kemudian setelah itu silakan sholat 2 rakaat kalau sholat sunnah ya. Kemudian silakan teman-teman buka di buku saya ini di halaman sebentar, atau di materi tentang menghadirkan keajaiban ya teman-teman. Di buku saya ini sudah ada ya tentang materi menghadirkan keajaiban. Teman-teman bisa baca halaman berapa di daftar isi. Nah, sebelum melakukannya silakan teman-teman melakukan tadi ya yang saya sampaikan, berwudu kemudian sholat, lalu silakan buka Al-Quran ya, kemudian random aja atau acak saja dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu tentunya. Kemudian Anda memejamkan mata, dibuka saja, kemudian tunjuk salah satu ayat di situ, ya. Kemudian setelah itu Anda buka, Anda baca ayatnya, kemudian Anda artikan. Insya Allah ada pesan tersirat yang sedang Allah berikan kepada Anda di situ. Ya, seperti apa? Saya tidak tahu tepatnya. Tapi yang pasti adalah itu ada sesuatu makna ya yang berkaitan dengan apa yang ada di masa lalu Anda atau apa yang harus Anda lakukan di masa depan nanti atau di waktu dalam waktu dekat ini ya. Biasanya seperti itu. Mungkin kalau belum benar-benar dapat di ayat yang pertama, Anda bisa ulangi hingga 3 kali ya. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh dan benar-benar Anda lakukan dari hati Anda yang terdalam, biasanya di ayat yang pertama atau di acakan yang pertama Anda pilih pertama kali, itu biasanya sudah sesuai dengan kondisi Anda. Memang mungkin maknanya kias, tapi karena kita punya pikiran ya teman-teman, karena kita punya otak, maka gunakanlah otak kita untuk memahaminya secara lebih jauh, lebih mendalam lagi. Ya, pasti Allah menitipkan sesuatu di ayat tersebut. Ya, sekali lagi gunakan otak teman-teman untuk memahami ayat tersebut. Ya, dan saya yakin ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan teman-teman dapatkan di situ. Nah, ilmu ini saya dapatkan dari salah satu guru saya. Beliau menyebut ilmu ini dengan yang namanya garpu tala ya. Sesuatu yang memang kalau garpu itu digetarkan, dia kan nanti akan mengeluarkan sebuah frekuensi gitu ya, dan getarannya akan terasa. Nah, sama dengan kondisi yang ada pada diri teman-teman ini gitu ya. Apa yang dititipkan oleh Allah di Al-Quran gitu ya, itu nanti sebenarnya ada frekuensi yang mungkin pas untuk teman-teman ya. Entah itu entah itu sebab masalahnya terjadi kenapa, entah itu solusinya atau apapun itu gitu ya. Kemudian untuk bagi teman-teman yang non muslim bisa melakukan hal yang sama tapi sesuai dengan kitab Anda masing-masing. Dibuka aja sekenanya ya. Insya Allah nanti juga akan dapat sesuatu, kalau kita bisa bilang sih kayak keajaiban ya di situ, yang nanti akan semacam jadi penggedor gitu ya, atau menghentak teman-teman gitu ya. Ternyata benar ya. Kok kayak gini ya. Pas banget nih sama aku. Akan dapat seperti itu ya. Bisa dipraktekkan teman-teman. Kalau Anda sungguh-sungguh, saya yakin Anda akan mendapatkannya. Ya. Kemudian di materi kali ini ya, teman-teman, sangat singkat saja. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa action plan yang harus teman-teman lakukan di minggu ketiga ini ya, di hari ke-16 besok sampai ke hari
2021 ya. Apa itu? Silakan teman-teman yang selama ini sudah rutin ya puasa Senin Kamis ya, boleh dicatat ya di workbook action plan. Silakan teman-teman catat apa yang harus dilakukan. Jika yang sudah rutin melakukan puasa Senin Kamis, silakan coba puasa selang-seling atau puasa Daud ya selama 2 minggu ke depan. Kalau dulu Senin Kamis, sekarang Senin, Rabu, Jumat, kemudian Minggu, Selasa, kemudian Kamis, Sabtu sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu ya. Karena itu nanti akan membantu penyembuhan GERD, penyembuhan pengembalian penormalan katup esofagusnya, penyembuhan luka yang ada di dinding lambung teman-teman kalau perutnya sering nyeri. Insya Allah itu akan sangat membantu. Dan ketika itu sudah dilakukan, ketika semua masalahnya sudah diselesaikan, teman-teman makan apapun gitu ya, akan jauh lebih bisa membuat teman-teman jadi gemuk ya. Karena mesinnya udah jadi, karena mesinnya sudah beres, nggak rusak lagi. Kalau mesinnya rusak, mau dikasih makanan sebagus apapun juga nggak akan jadi daging gitu ya. Tapi kalau mesinnya udah bagus, udah nggak rusak, udah dibenerin, maka teman-teman makan apapun itu insya Allah juga akan jadi daging dan membuat teman-teman bisa jadi gemuk. Terutama bagi teman-teman yang sedang proses untuk penggemukan badan ya. Dan ingat-ingat juga berapa set point goal gemuknya ya. Jadi kan pasti beda-beda ya, dan kemarin teman-teman sudah menulis tentunya ya. Oke, goalku adalah sekian angkanya, fokusnya ke situ ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup penting ya teman-teman. Lakukan aktivitas seperti biasa yang Anda lakukan seperti kemarin ya, dan selalu ingat ya siapa komandannya. Jadi selama 2 minggu ke depan saya tidak akan memberikan arahan apapun, hanya di hari ke-22 dan ke-30 kita akan ketemu dan diskusi langsung lagi ya. Saya ingin ketika saat ini ya, mulai dari sekarang ya teman-teman selalu ingat siapa komandannya. Jadi kalau kemarin itu ya kita sudah sampaikan bahwa komandannya adalah semuanya ada di pikiran kita atau otak kita ini, dan seluruh tubuh kita termasuk lambung dan jantung, hati, paru-paru, asam lambung itu adalah pasukannya. Ingat-ingat selalu komandannya dan harus tegas ya. Jadi ketika rasa perihnya datang jangan dinikmati. Aduh perih komandan, ketika perut bilang gitu ya. Ya udah yuk kita nikmati sama-sama gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, kita harus ngapain nih? Fokus ke solusinya. Komandannya fokus ke solusinya. Oke, kita harus melakukan A, B, C, D. Oke, self talk positif. Oke, senyum 37 ya. Seperti itu. Ingat terus siapa komandannya. Karena mau tidak mau ya, teman-teman, setelah Anda menemukan self motivation untuk diri Anda sendiri, Anda sudah tidak butuh saya. Ibarat kata kalau kemarin saya yang membantu Anda ya, mendelivery Anda gitu ya, mendrive Anda, sekarang Anda sendiri yang harus mendrive diri Anda sendiri. Karena Anda sudah menemukan bagaimana caranya, apa yang membuat Anda harus bergerak maju terus. Petunjuknya sudah saya sampaikan semuanya, mapnya ibarat kata gitu ya, sudah saya tunjukkan kepada Anda. Dan tinggal Anda sendiri yang harus berjuang untuk kesembuhan dan untuk kesehatan Anda sendiri. Dan di sini saya akan tekankan bahwa self talk Anda itu adalah kuncinya ya, kuncinya dari self talk Anda untuk mencapai mindset, mencapai kesembuhan maupun kesehatan. Dan senyum 37 itu adalah pintu awalnya ya. Jadi self talk kuncinya, pintunya senyum 37 ya. Itu harus Anda praktekkan terus, harus konsisten juga agar benar-benar Anda dapat progres yang selama ini Anda harapkan. Dan saya harap itu bisa Anda lakukan secara rutin. Oke. Itu ya teman-teman semuanya yang harus dilakukan. Selain tetap konsisten dengan pola makan, pengobatan yang harus dikonsumsi gitu ya, tambah lagi dengan bisa melakukan puasa. Kalau yang belum pernah puasa, coba aja puasa dengan Senin dan Kamis ya. Karena apa? Karena itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa lebih sehat dan memperbaiki mesin di dalam tubuh teman-teman semuanya. Oke? Kita jumpa lagi ya teman-teman di hari yang ke-22. Kita akan review lagi, dan sekarang semua saya serahkan ke Anda ya. Anda sudah punya motivasi dari diri Anda sendiri. Anda sudah saya kasih mapnya, sudah saya kasih ibarat mobil gitu ya, sudah saya kasih kuncinya, cara mengendarinya sudah saya sampaikan, tujuannya kemana, arahnya bagaimana sudah saya jelaskan secara detail juga. Maka tugas Anda untuk mencapai kesembuhan maupun kesehatan yang Anda harapkan, Anda harus mendrive atau mendriving atau menyupiri gitu ya diri Anda sendiri. Siap ya teman-teman semuanya, lakukan apa yang saya sampaikan di video ini ya. Maka di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa menjadi sebuah kupu-kupu kecil ya. Karena apa? Sudah mulai menetas dari kepompongnya, sudah bisa mulai produktif, sudah mulai bisa untuk terbang lagi. Jika ingin jadi kupu-kupu yang besar, terbang kemanapun yang teman-teman suka, bisa kembali ke kehidupan normal,
yang teman-teman harapkan selama ini, terus lakukan apa yang sudah teman-teman lakukan selama 30 hari ini. Maka nanti teman-teman benar-benar akan menjadi kupu-kupu besar yang indah, yang menyenangkan, dan memberi manfaat kepada bunga-bunga, kepada orang yang melihatnya, kepada makhluk yang lainnya juga. Dan itulah arti dari yang namanya produktif. Sekian teman-teman. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.